Om Swastiastu. Hai, selamat datang di Ekspedisi Alam Lain, channel kesayangan kita semua. Masih bersama saya Yogi dan saya Gus Robin aja. Pembukaannya aja ya. Oke. Seperti yang minggu lalu atau video tentang mitos sebelumnya, kita akan melanjutkan hal tersebut gitu ya, Ben ya. Kali ini 10 mitos juga yang dikenal masyarakat Indonesia dari dulu sampai sekarang gitu. Jadi video ini melanjutkan dari video tersebut, di mana video yang lalu kita membicarakan tentang 10 mitos juga ya. Ya karena banyak sekali mitos gitu ya di Indonesia yang beredar, apalagi dari zaman dahulu. Karena Indonesia itu kental dengan mistis. Apalagi mitos. Ya, masyarakat kita kan masih suka dengan hal-hal yang berbau klinik gitulah ya. Tapi memang karena kita memang mencintai alam kita sendiri sebenarnya gitu, makanya ada yang namanya hal tersebut. Oke, sebelum itu kami ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah share, subscribe, like, dan nonton video-video kita. Kami pasti akan mengucapkan hal tersebut di setiap video karena memang kami ingin berterima kasih buat teman-teman yang sudah menonton kita selama ini gitu ya, meng-like video kita, meng-share. Wah, benar-benar kalian benar-benar hebat gitu ya. Pahlawan bagi kita ya. Oke, langsung aja Gus Robin, kita membicarakan mitos yang pertama dulu nih. Lanjutannya jadinya ya, ke-11 mungkin ya jadinya. Ya benar, dah ke-11. Ya, nomor 11. Ya, 11 ya. Oke, kita lanjut aja ya. Dari yang kemarin ke-10, sekarang yang ke-11. Oke, langsung aja. Yang ke-11, mitosnya ini adalah makan menggunakan tutup piring. Oke, makan dengan tutup piring bisa disebut pamali. Namun tanpa mitos pamali pun, makan dengan tutup piring memang tidak lumrah. Gimana Gus Robin? Ini nggak disebutkan mitosnya apa gitu maksudnya. Tutup piring yang mana ya tutup piring? Makan menggunakan tutup piring ini maksudnya tutup mungkin piring yang tertentu ya. Penutup piring mungkin. Iya, tutupan piring mungkin ya ada ya. Nggak bagus sih. Gitu ya? Ya benar berarti ya? Benar, untuk rezeki. Oh gitu. Ini nggak disebutin sih ini. Maksudnya kalau kita makan dengan itu akibatnya apa gitu? Ini nggak disebutin. Rezekinya nggak bagus. Rezekinya nggak bagus. Oke. Kenapa bisa begitu? Karena tutup piring itu mungkin untuk menutup ya. Jadi tidak diizinkan itu aja. Secara gaib gitu ya? Tidak bagus. Tidak bagus gitu ya. Oke. Berarti mitos ini jadi rezekinya yang nggak bagus ya. Oke. Lanjut yang ke-12. Duduk di atas bantal. Nah, ini sering juga nih. Mitos yang ada, duduk di atas bantal akan menyebabkan bisul. Nah, ini dari kecil sih sebenarnya saya dari kecil ini ceritakan. Bisa dibilang bantal yang mana? Kalau bantal guling itu nggak apa-apa. Kalau bantal digunakan kita untuk tidur, itu kita dudukin. Tapi masih 50-50 ya. 50-50, jadi kemungkinan bisa bisul, kemungkinan tidak. Tapi rata-rata kebanyakan bisa. Okay. Memang benar itu. Saya pernah kejadian seperti itu, bantal yang saya gunakan tidur, saya dudukin bisul. Kalau bantal memang hanya untuk duduk ya tidak apa-apa. Memang penggunaannya untuk duduk gitu ya. Oke. Ya, ini sih mitos dari saya kecil juga ada ya. Memang benar mitos ini. Oke, yang selanjutnya yang ke-13 adalah makan sayap ayam. Tuh ayamnya berkokok tadi. Bagi seorang gadis yang makan sayap ayam dipercaya bisa jauh dari jodoh. Hal ini memang jadi perdebatan. Namun mitos ini cukup sering terdengar. Ini saya nggak pernah dengar mitos ini. Benar nggak tuh, Gus Robin? Tidak ya. Tidak ada hubungan mau sayap mau apapun itu. Mau sayap gitu ya, mau kaki, mau paha yang dimakan. Cuma kelamin dari binatang, entah itu ayam, entah itu apa, jangan dah dimakan. Si cowok apa si cewek? Semuanya cowok. Semuanya.
Nah, ini yang suka-suka makan apa namanya? Kayak telur-telur dulu. Telur. Butur. Ya. Ya kan kayak Iya, torpedo, iya. Iya. torpedo sapi gitu ya. Oh, ya, Bisa ya? Jangan dah gitu. Oh, berarti jangan gitu ya. Kayak torpedo sapi, torpedo kambing gitu kan ada. Nanti Anda akan bisa menyebabkan Anda hobi selingkuh. Oh gitu. Hobi ya. Mempengaruhi katanya. Secara gaib itu bisa gitu ya. Secara gaib mungkin akan disukai oleh jin-jin yang nafsu. Mengumbar hawa nafsu. Oke, ini tambahan teman-teman, tambahan nih. Tapi untuk makan sayap ayam itu enggak ya? Enggak. Oke, lanjut yang ke-14. Potong kuku malam hari. Nah, ini paling sering ini. Memotong kuku pada malam hari adalah pamali. Selain itu bisa mengundang makhluk halus. Gitu aja. Gimana Gus Robin? Kalau menurut saya potong kuku malam hari tidak boleh, itu penyebabnya karena takutnya terluka. Ya, karena nggak kelihatan, Nggak gitu ya. kelihatan Mungkin takutnya. ya, karena Mungkin gelap. mata ya. kita sedang berbinar-binar karena gelap gitu. Takutnya itu saja. Cuman begini, ada prinsipnya. Kuku yang sudah dipotong entah pagi, entah malam, entah siang, itu tolong jangan diserakkan di apa namanya? Di lantai. Di lantai. Harus dibersihkan segera dan dibuang ke tempat sampah. Karena kuku itu sangat disukai oleh makhluk gaib. Oh gitu. Berarti harus dibuang ke tempat sampah. Wah, jangan dibiarkan. Oh iya. Kuku iya, itu iya. akan dicium sebagai makanan di alam gaib. Mereka suka dengan kuku. Suka dengan kuku. Entah jadi apa di sana. Enak katanya. Untuk makhluk gaib. Mau kuku kaki, manusia ya, kuku kaki, kuku tangan, sama aja. Kuku kaki, kuku kaki kakekku gitu enggak ya? Ya ini untuk potong kuku malam hari enggak berarti ya, hanya mitos semata. Hanya saja bekas dari potongan kuku itu harus segera dibuang. Oke. Ya, itu tambahan lagi tuh teman-teman. Kalau tidak mungkin benar jadinya dicari makhluk gaib. Ya dicoba aja mungkin ya. Kalau teman-temannya ingin nyoba gitu kita ya. potong kuku, terus kita di bawah tempat tidur kita taruh potongan kuku kita. Atau tempat tidur gitu ya. Tempat tidur kita taruh, jangan dibersihkan terus. Yakin nggak bisa tidur? Ya karena ada potongan kuku, nggak enak tidurnya ya. Mungkin bau kukunya, bau kukunya luar biasa ya, bisa membuat pingsan orang. Bau ikan gitu ya, amis gitu ya. Oke, langsung aja yang ke-15, keluar saat maghrib. Mungkin nih jalan-jalan saat maghrib mungkin maksudnya ya. Saat maghrib tiba, budaya Jawa percaya bahwa makhluk halus tengah berkeliaran. Salah satu mitos yang cukup populer adalah keluar saat maghrib tiba bisa menyebabkan penculikan oleh wewe gombel. Wah, ini udah kriminal nih. Ini terutama untuk anak-anak. Nah, gimana Gus Robin? Jawabannya mungkin 50-50 ya, benar. 50-50. Jika memang itu takdirnya disembunyikan makhluk gaib ya, mau maghrib mau apapun. Tapi maghrib itu atau sandikala ya namanya. Kalau di Bali ya? Kalau di Bali sandikala, di sana mungkin sandikala juga. Oke. Namanya. Ya, ya. Jadi itu makhluk gaib mulai menampakkan dirinya. Di sana pagi sandikala. Di sini sandikala agak petang. Di sana mungkin mulai jam 6 atau jam 7 pagi. Baru bangun mereka ya? Ya, baru ingin beraksi lagi ya. Baru bangun gitu, wah ada anak langsung culik gitu. Wih, bangun pagi udah nyulik anak. Bener-bener kriminal tuh gue gombel. Berarti bener ya? 50-50 gitu ya? 50-50. Oke, langsung aja yang ke-16, pakai baju hijau di pantai selatan. Nah, ini sih sering banget ya di daerah-daerah pantai selatan ya. Konon memakai baju hijau di pantai selatan bisa menyebabkan kita hilang oleh Nyi Roro Kidul. Maksudnya diambil Nyi Roro Kidul gitu mungkin maksudnya. Gimana Gus Robin? Iya, jika dia berenang. Jika berenang? Jika tidak berenang tidak. Bisa saya buktikan nanti yang kalau memang benar ada waktu, biar tidak jadi mitos-mitos yang gimana orangnya bilangnya. Mungkin ini kita pernah sebenarnya membuat apa namanya mengklarifikasi gitu bahwa sebenarnya ya bukan Nyi Blorong, bukan Nyi Roro Kidul, tapi Nyi Blorong.
Kalau tempat-tempat Nyi Blorong, maksudnya ini kalau menggunakan pakaian hijau sendiri, pada waktu sendiri, itu bisa terjadi. Nyi Blorong Sendirian, ya. ambil gitu ya. Bukan sekali, tapi terus-terusan datang ke pantai. Dan pantai itu sepi. Bisa Kalau diambil. pantai itu ramai, kita menggunakan baju hijau, tidak sendiri dan tidak mandi. Enggak apa-apa. Nggak kenapa. Kalau Kalau pantainya sepi sendiri, terus seperti kesambet jadinya kita di sana, terus-terusan ke sana ke pantai Iya. itu menggunakan baju hijau, ya mungkin bisa disembunyikan, tapi bukan Nyi Roro Kidul. Yang jahat itu Nyi Blorong. ya mungkin ini maksudnya dia membuat kampanye supaya Nyi Roro Kidul terlihat jahat. Ya, Untuk menjatuhkan. untuk menjatuhkan gitu ya. Oke, kalau misalkan kejadiannya adalah sebanyak 200.000 orang gitu ada di pantai selatan, semuanya wajah hijau gitu. Jangan saja melakukan tarian baju hijau atau upacara. Misalkan semuanya baju hijau, banyak orangnya gitu. Melakukan tarian atau apa, karena Nyi Blorong sangat suka tarian. Kalau melakukan hal tersebut, dia akan Kemungkinan akan kerasukan atau jiwanya diambil. diambil gitu. Kecuali, garis bawah, dia adalah seorang spiritual yang sudah mampu untuk membendung serangan makhluk gaib. Ya, contohnya kayak indigo gitu ya, orang yang indra keenam, Ya, paranormal. sudah ada gitu ya. kodam yang hebat untuk melindunginya, ya mungkin tidak masalah. Mau dia menari, mau dia memanggil Nyi Blorong, mau dia menantang Nyi Blorong, toh juga tidak akan kenapa-napa. Karena tubuhnya sudah kuat. Ya, terlindungi gitu lah ya. Oke, berarti itu benar jika kita keadaan tertentu lah ya. Oke. Makanya kalau pakai baju hijau atau bagaimana terus berenang, tolong jangan lah. Nah, takutnya kan tenggelam. Ya, kalau misalkan pakai baju hijau gitu di hutan, jangan juga ya, nggak kelihatan jadinya ya. Iya. Warnanya hijau sama kayak dedaunan. Oke, lanjut yang ke-17, posisi rumah tusuk sate. Nah, ini sering banget nih saya mendengarnya juga. Rumah tusuk sate dipercaya dapat membawa sial. Ini akan bawa aura negatif seperti hawa panas terus menerus. Nah, untuk yang teman-teman yang nggak tahu maksudnya dari rumah tusuk sate, ini maksudnya adalah rumah yang ada di ujung pertigaan gitu. Jadi dia ditabrak oleh jalan pertigaan itu gitu. Kalau tidak ditabrak tidak apa-apa. Ya, jadi ini maksudnya rumah tusuk sate. Gimana Gus Rubin? Benar? Kalau rumah tusuk sate itu banyak penunggu gaibnya yang lewat. Karena jalan gang atau jalan itu memang digunakan oleh makhluk gaib juga, jalan sebagai jalan di dunia gaib juga. Jalan, sungai, aliran air itu biasanya adalah jalan di dunia gaib juga. Gitu ya? Jadi ditabrak-tabrak oleh makhluk gaib dan energi negatif akan ada pada kita, menempel. Ya. Mungkin akan mempengaruhi rezeki kita. Terkecuali, garis bawah lagi, dia adalah seorang spiritual. Oke. Ada yang bendung gitu jadinya ya? Bukan, tapi jalan gaib, jalan terpotong itu akan dinaikkan sama dia. Oh gitu. Atau dipindahkan bisa dia. Cara gaib. Kayak gini ya, kayak ada patroli gitu ya diarahkan gitu ya. Kecuali itu baru bisa. Oke, berarti ini Jadi dihindari saja jalan yang tusuk sate itu. maksudnya rumah yang tusuk sate gitu ya. Kalau misalkan sudah terlanjur gimana ya? Kalau sudah terlanjur rumahnya dipindahin ya, atau dibuatkan jalan, kan gang nih. Misalkan kalau dia bentuknya pertigaan nih kan, Ya, ini jalan ujung. ke kanan ke kiri, terus kita ini dari sini gitu. Dibuatkan Di sini jalan. misalkan Ya. ada rumah. Ini kan tusuk sate ini rumahnya, ini jalannya. Ya. Nah, ini kan jalannya, ini jalannya maksudnya. Yang ini jalannya ini. Nah, Oh, ini ya, ya, dipindahkan ya, ya. dia ke kiri atau ke kanan jalan, ditambah lagi jalannya. Boleh. Biar dia muter dia. Paham Berjalan maksudnya. makhluk gaib. Gini, atau bisa juga Kalau rumahnya dipindah kan kasihan. ya, gini maksudnya bisa juga
supaya nggak ditabrak oleh dari pertigaan ini, buat aja gerbangnya di sana gitu. Ya kan, bisa kan? Gerbangnya di depan si pertigaan ini gitu. Jadi ketika makhluk gaib lewat kan ini jalan juga jadinya, jalan masuk ke rumah kita gitu. Cuma nggak rumah di sana. Bisa Gerbang. Ya, bisa aja garasi mungkin. Tapi gerbangnya ini tidak boleh tertutup. Harus terbuka terus. Harus terbuka terus. Oke. Kalau tertutup ya tetap ditubruk. Berarti gini aja caranya. Dua. Ya, 2 gerbang jadinya. Tapi jangan menubruk gerbangnya. Ya. Jalannya. Jadi 2 gerbang, misalkan di kanan satu, di kiri satu. Ya, yang di kiri itu terbuka, yang di kanan enggak. Nah, boleh itu. Bisa juga ya. Bisa. Tapi gerbang yang terbuka di depan rumah sama di belakang rumah harus terbuka keduanya. Oke. Tidak walaupun ada rumah di belakangnya juga. Ya itu tergantung mau dia apa tidak. Mau apa enggak dia. Ya, yang jelas jangan sampai tusuk sate gitulah ya. Itu rumit untuk membuat jalannya jadinya. Jadi kita membuat diri kita itu seakan-akan menjadi ribet. Membuatkan gerbang, coba pikir gerbang 2 yang terbuka di depan 1, di belakang harus 1 terbuka, biar ada jalan untuk mereka makhluk gaib. Ya. Yang satunya membuat gerbang biasa, jadi kan ya usahakanlah misalkan kalau mau beli rumah gitu ya, jangan yang tusuk sate gitulah ya, atau kalau terlanjur gitu, seperti ya itu buat sih. Seperti itu gitu. Di depan dan di belakang harus ada gerbang terbuka untuk jalan mereka. Atau dibiarin aja lolos gitu ya. Kita buatnya yang di kanan aja. Dibiarin aja tanahnya segitu. Ya. Itu rumit sih ya. Oke, selanjutnya yang ke-18, bangun siang. Mitos di Indonesia percaya bahwa jika kita bangun siang maka rezeki kita bisa dipatok ayam. Dengan kata lain, rezeki akan kabur begitu saja. Gimana Gus Robin? Begini, kalau itu tidak ya? Ya, tidak. Mungkin maksudnya bangun siang itu malas. Jadi tidak bekerja atau tidak mau bekerja, jadinya tidak dapat uang. Ya rezekinya kita dipatok sama orang lain ya. Bukan dipatok ayamnya. Mungkin dipatok sama orang yang bekerja. Ya, ini sebenarnya bukan mitos sih jadinya. Ini perumpamaan sebenarnya. Majas itulah ya kalau orang bilang. Oke, lanjut yang ke-19 adalah mandi malam hari. Mitos yang beredar mandi malam hari adalah hal yang tidak baik. Selain bisa menyebabkan rematik, tetapi bisa mengundang makhluk halus. Ya, kalau rematik dari sisi kesehatan sih iya gitu. Ya, benar rematik. Tapi kalau dari sisi gaib, katanya bisa mengundang makhluk halus, itu benar nggak? Kalau mandi itu malam hari jam 12 atau lebih pada jam 12 malam, mungkin mengundang makhluk gaib, dibilang iya, apalagi dia menggunakan sampo katanya, berkeramas. Biasanya itu makhluk gaib akan aktif pada lebih daripada jam 12 malam. Okay. Dari jam 12 malam itu sudah aktif dia. Untuk manusia. Oh gitu. Jadi mereka akan melihat ada suara di sana di kamar mandi. Apalagi di kamar mandi itu selalu ada makhluk gaibnya. Ya. Ini repot. Selalu ada makhluk gaibnya. Saya tadi lihat ada orang lewat di sana. Padahal itu tembok loh di belakang. Nggak ada siapa-siapa. Kita cuma berdua sini. Ya itu hal wajar ya. Saya sendiri yang nggak begitu peka, kadang-kadang juga ngelihat gitu ya. Tapi nggak setiap hari. Jadi makhluk gaib itu mungkin terasa bagaimana ya? Terasa terganggu. Ya karena ada suara berisik ya. Ada berisik ya. Apalagi air kan disukai mereka kan ya. Apalagi kamar mandi gitu loh. Ya, mungkin ada makhluk gaib yang mengintip jadinya. Ngintip. Bukan ngintip, tapi memang benar-benar makhluk gaib ada selalu di kamar mandi. Oke. Apalagi jam 12 malam. Saya saja sering mau diintip oleh makhluk gaib saat malam hari, kencing. Baru tak gituin langsung kabur gitu. Ya intinya janganlah mandi di atas jam 12 gitu. Selain karena kesehatan juga, tapi kalau dari sisi gaib ya memang jam 12 kan ya kita tahu lah, di atas jam 12 sudah beda dunia lah ya. Oke, lanjut yang terakhir. Nah, yang ke-20, makan buah dengan biji. Kamu pernah mendengar mitos ini saat kecil? Ini enggak pernah saya mendengar.
Konon makan buah dengan bijinya dipercaya bisa tumbuh di kepala dan dalam tubuh. Mbak Adang ini enggak ya? Ini alay banget. Ini alay ini, ya betul. Lebay ini. Kecuali di dalam tubuh kita ada tanah ya. Sama pupuk gitu ya. Kemungkinan yang tumbuh itu orang yang suka makan tanah dan makan pupuk ya. Setiap hari dia makan tanah, makan pupuk. Misalkan dia 1 kilo makan tanah setiap hari, terus makan buah campur biji kan tumbuh jadinya. Mungkin ini orang-orang yang pengen tinggi gitu ya, orang-orang yang ingin sekali tinggi. Ya, gitu. tubuhnya mungkin akan isi ranting gitu, pohon. Jadi mereka kan dapat penghargaan dan viral ya. Viral ya, betul. Apalagi terus berbuah gitu ya. Bisa Kan berbuah. nggak perlu ya. beli buah gitu ya. Apalagi isi buah persik gitu, ada buah anggur merah atau apa. Anggur merah dibuat wine jadinya ya. Wine. Mabuk lah jadinya. Ya, intinya kalau suka makan tanah dan pupuk, terus makan buah campur biji ya kemungkinan bisa sih. Ya. Kalau makan tanah 2 kilo tiap hari, pupuk 1 kilo ya. Tubuhnya subur jadinya ya. Ya. Oke, sekian aja episode kali ini. 10 mitos lanjutan dari video yang lalu. Kita akan lanjutkan video di video lainnya untuk mitos-mitos selanjutnya gitu, karena banyak sekali mitos yang beredar di Indonesia ya Ben ya. Kalau ini sih saya sadur dari 99.co masih ada lagi sekitar 20 mitos. Kita buatkan di video selanjutnya saja. Tunggu aja episode itu. Mungkin sebelum kita mengakhiri seperti biasa nih, ada pesan-pesan mungkin Men? Sama pesannya, mitos hanyalah 50% kebenarannya. Jadi bukanlah sebuah fakta. Bukan sebuah fakta. Jadi bisa terjadi, bisa tidak. Bisa terjadi, bisa tidak. Tapi kalau yang memang sering terjadi, kalau bisa dihindarilah. Ya, dihindari ya. Apalagi itu makan apa namanya? Makan buah campur biji. Terus makan apa namanya, dicampur dengan tanah 2 kilo, pupuk 1 kilo tiap hari akan tumbuh. Nanti itu takutnya akan seperti itu. Ya, tolong hindarilah. Jangan makan tanah sama pupuk 1 kilo. Kalau setengah kilo itu boleh? Sama saja tidak boleh. Sama saja tidak boleh. Ya, pokoknya hindari aja ya. Kami pamit undur diri. Jangan lupa di share, subscribe, like, dan tonton video-video kita yang lainnya. Silahkan kunjungi media sosial kita, ada Instagram, Facebook, dan Twitter. Dan kalau teman-teman punya cerita atau punya apa namanya foto gitulah ya, tempat-tempat yang mistis, bisa teman-teman share, bisa teman-teman kirim ke Instagram kita, ekspedisi.alamlain. Nanti rencananya kita akan buat episode tentang foto-foto teman-teman, ada apa sih di sana gitu. Foto-foto misteri lah. Ya, tapi syaratnya di follow dulu Instagram kita. Oke, kita akhiri episode kali ini. Saya Yogi. Saya Gus Robin OMG ya. OMG. Pamit undur diri. Parama Santi. Om Santi 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 Om. Siap.